Hai bro, saya Hendrik. Setelah membahas mengenai iPhone 6 Plus, kali ini saya akan membahas mengenai iPhone 6s. Bagaimana mengenai desain, spesifikasi, fitur, dan pemakaiannya untuk tahun 2023 ini? Simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama, mari kita unboxing. Di dalam box hanya ada unit iPhone-nya saja. Kita cek unitnya. Di bagian depan ada sensor, kamera depan 5 megapiksel, earpiece, layar berukuran 4,7 inch, serta tombol home yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di bagian kiri ada slider silent dan tombol volume. Di bagian kanan ada tombol power serta slot untuk SIM card. Untuk bagian atas kosong. Di bagian bawah ada lubang jack audio, mic, lubang pengecasan lighting, dan lubang speaker. Untuk bagian belakang ada kamera 13 megapiksel, lubang mikrofon, dual LED flash, lalu ada logo Apple di tengah. Untuk di bagian bawah ada tulisan iPhone, di bawahnya ada huruf S, serta tulisan kecil bla bla bla. Coba kita nyalakan, semoga bisa nyala. Waduh, kok nggak nyala? Iya, baterai habis ternyata. Cas dulu sampai penuh deh. Dan inilah tampilan awal dari iPhone 6s yang saya beli. Sebelumnya, untuk teman-teman ketahui, unit iPhone 6s ini adalah iPhone 6s 64GB bypass Wi-Fi only. Sedikit mengenai bypass, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu bypass iPhone, bypass adalah suatu cara untuk melewati proses aktivasi dari Apple pada waktu sebuah perangkat Apple pertama kali dinyalakan. Saya tidak akan membahas mengenai cara bypass di video ini. Hanya saja untuk diketahui, bypass ada dua macam, yaitu bypass seluler dan bypass non-seluler, alias Wi-Fi only. Mungkin bagi yang banyak ditanyakan, apakah ada perbedaan unit bypass dan unit non-bypass? Kalau fungsi secara umum, hampir tidak ada bedanya. Kecuali untuk unit bypass Wi-Fi, fungsi seluler dari iPhone jadi hilang, yang artinya iPhone jadi hanya bisa menggunakan jaringan Wi-Fi. Serta untuk semua unit bypass, kita tidak boleh melakukan update iOS ataupun mereset ulang iPhone-nya. Jika dilakukan, iPhone akan kekunci kembali. Wi-Fi only di sini terjadi karena unitnya di bypass, bukan karena blok email ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai blok email ataupun bypass iPhone, bisa tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang tertarik, saya akan bikinkan video pembahasannya. iPhone 6s ini saya beli dari teman dengan harga Rp700.000. Memang lebih murah daripada harga pasaran iPhone 6s normal yang non-bypass. Tapi, kalau saya tidak sarankan teman-teman untuk membeli unit bypass, walaupun lebih murah. Mending beli unit yang non-bypass. Meskipun agak lebih mahal, tetapi lebih enak dan lebih nyaman untuk dipakai ke depannya. Kecuali teman-teman mengerti dan paham mengenai bypass dan segala resiko serta konsekuensinya. Di video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai desain, spesifikasi, serta fitur dari 6s untuk pemakaian di tahun 2023 ini. Secara desain, hampir tidak ada beda antara iPhone 6 series dan penerusnya iPhone 6s series. Yang membedakan hanya ada huruf S di bagian belakang iPhone 6s. Serta di iPhone 6s diperkenalkan satu warna baru di luar tiga warna yang sudah ada, yaitu warna rose gold. Bahan bodi yang dipakai tetap sama, metal aluminium. Serta sama seperti pendahulunya iPhone 6 series, iPhone 6s series juga ada dua macam, yaitu iPhone 6s dengan ukuran layar 4,7 inci dan iPhone 6s Plus dengan ukuran layar 5,5 inci. Ini bedanya dengan iPhone 6 Plus yang saya punya. iPhone 6s ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Layar berukuran 4,7 inci, 750 x 1334 piksel dengan rasio 16:9, menggunakan chipset Apple A9, CPU dual core, 1,84 GHz twister, GPU PowerVR GT7600, kamera belakang 12 megapiksel,
dengan kamera depan 5 megapiksel serta baterai 1715 mAh. Cukup banyak peningkatan spesifikasi di iPhone 6s ini dibandingkan seri-seri sebelumnya. Serta iPhone 6s ini juga mampu menjalankan sampai di iOS 15. Jadi, semua aplikasi yang ada masih dapat diinstal di iPhone ini. Serta adanya penambahan fitur di iPhone 6s ini, seperti diperkenalkan 3D Touch di iPhone 6s series ini, yang memungkinkan layar mengenali tingkat tekanan yang berbeda pada layar, bisa untuk menampilkan submenu pada aplikasi. Dan mulai iPhone 6s, tepatnya mulai iOS 13, juga sudah ada Dark Mode, untuk merubah tampilan iOS menjadi lebih gelap. Untuk sektor kamera juga ada peningkatan. Dan inilah hasil dari kamera iPhone 6s. Inilah hasil perekaman video dari iPhone 6s. Apple iPhone 6s ini masih cukup lancar untuk menjalankan aplikasi-aplikasi sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Instagram yang sebelumnya tidak bisa dijalankan di iPhone 6 dapat berjalan dengan normal di sini. Begitu juga untuk aplikasi-aplikasi belanja online, juga dapat dipakai dengan baik. Aplikasi-aplikasi tersebut tergolong berjalan dengan cukup lancar, nggak terlalu nge-lag seperti di iPhone 6 series. Bagaimana dengan game? Untuk game, semua yang ada di App Store bisa diinstal di sini. Hampir semua game masih bisa berjalan di iPhone 6s ini. Tetapi untuk game yang terlalu berat, ya sudah mulai nge-lag. Ya intinya, kudu paham spesifikasi dan kemampuan dari iPhone 6s ini. Nggak bisa yang terlalu muluk-muluk juga ya. To the next world. Your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Bagaimana iPhone 6s ini menurut teman-teman?
apakah masih layak untuk dipakai di tahun 2023 ini? Yuk, komentar. Kalau menurut saya, untuk unit iPhone 6s, secara fitur dan fungsi, masih bisa dipakai untuk kegiatan harian di tahun 2023 ini. Untuk ngegame juga masih bisa, asal masih tahu batasnya. Dan untuk iPhone yang sudah keluar 8 tahun yang lalu, ini masih bisa diupdate sampai ke iOS 15. Jadi untuk menginstal semua aplikasi nggak akan jadi suatu masalah. Karena iOS 15 masih tergolong iOS baru. Waktu video ini dibuat pun, iOS terbaru Apple masih di iOS 16. Mungkin sama seperti iPhone 6, sudah agak susah untuk mencari unit bekasnya dengan kondisi yang masih baik dan semua partnya masih original, terutama di sektor baterai. Hampir kebanyakan sudah pada diganti baterainya karena faktor usia. Demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Silakan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.同じく武の道を極める者として理解しかねる。選ばれた者しか鬼にはなれないというのに。